warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tetap sehat dan tetap kuat, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesempurnaan. Sahabat, kawanku semua, saat ini saya akan memberikan sebuah review lagi, dimana pada kesempatan kali ini saya mengambil contoh, yaitu sebuah piring ya. Nah, makna piring sendiri dalam bahasa Inggris itu adalah merupakan, kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu adalah bantalan ya. Jadi kenapa dinamakan bantalan atau mungkin disebut sebagai bantalan, itu dia berarti bermakna sebagai bantalan ya, antara as dan sesuatu yang digerakkannya, dimana fungsi dari laker ini atau piring ya. Piring itu dalam bahasa Indonesianya ya, itu sering disebut laker atau dalam bahasa dulunya ya, memang bahasa kita itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda, karena kita lama dijajah oleh Belanda. Laker itu dalam aslinya adalah bahasa Belanda, lager. Tapi kalau lidah orang-orang, terutama orang Jawa itu, kalau orang di duit gitu pasti juga bilangnya rantidit. Nah, simpel, ngebruh menjadi buh. Nah, sama juga ini lager, bahasa Belanda. Kemudian orang kita ya, orang-orang pribumi itu menyebutnya sebagai laker karena pembiasan lidah biasa. Jadi kayak tadi saya bilang rantidit, tadi ranti duit, seperti itu. Jadi laker ini adalah kalau dalam bahasa Inggris piring itu adalah bantalan ya. Jadi kalau tidur itu bantalan antara kepala dan kasur, itu ada bantalan, ada bantal, sehingga posisi kepala itu enak menempel di kasur. Sama, ini juga bantalan, di mana posisi sesuatu yang digerakkan ya, nempel di luar sini, itu nanti ada lubangnya, kemudian ditaruh laker ini di dalamnya, kemudian dalamnya ini adalah ada asnya. Nah, ini nanti juga sebagai bantalan, di mana fungsi laker sendiri itu adalah merupakan elemen mesin yang membatasi gerak antara dua komponen, di mana yang satu itu diam sebagai as atau sebagai sumbu, kemudian yang satu bergerak memutar ya, seperti itu. Oke guys, yuk kita buka. Ini masih tadinya dikemas dalam bentuk dus ya, kotak, sehingga kemasannya bersih dari debu. Kawan, sudah kita lihat penampakan piringnya ya. Nah, di dalam piring ini ada macam-macam ya penyusunnya atau namanya ya. Nah, akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari paling luar itu, kalau yang luar ini biasanya jarang digunakan ya, tapi dalam hal tertentu dia berfungsi untuk memberikan batas ya, supaya dia pada saat kepasang itu dia tidak terlalu masuk ke dalam. Kemudian dia juga berfungsi memberikan ketambahan kekuatan. Jadi tidak semua
tidak semua laker itu menggunakan SPI atau apa ya, kalau bahasa kerennya sih kalau saya lihat itu di sampulnya namanya chromium steel, tapi kalau saya lebih senang menamainya sebagai SPI penahan supaya mudah. Jadi dia kalau dimasukkan dalam sebuah ruang, jadi misalnya ini kan nanti biasanya di luar itu seperti fungsinya dia sebagai pembatas ya, sebagai bantalan. Nanti di luar ini ada puli atau ada roda atau ada bidang-bidang lain yang memerlukan ruang yang memerlukan gerak putar ya, kemana arah yang diinginkan. Nah, di mana di tengahnya ada sebagai poros, sehingga nanti ini saat bidangnya berputar itu porosnya tetap stabil, karena yang berputar itu nanti godrinya ini. Nah, itu tadi masalah yang paling luar. Kemudian yang yang paling luar sendiri ada sebuah cincin ya, cincin luar atau bahasa kerennya outer ring ya. Ini cincin luar, kemudian yang ini adalah cincin dalam ya, adalah cincin dalam. Ini cincin dalam nanti ini dia akan bertempel langsung dengan poros yang diam ya, poros diam, karena nanti membutuhkan suatu energi putar, dia harus diam. Kemudian bearing ini menahan supaya tetap sentral pada putaran. Kemudian yang ring cincin luar ini nanti berbatasan langsung dengan media yang diputar, entah itu puli, entah itu roda ya, entah itu kalau roda kendaraan bermotor seperti ini. Tapi kalau kendaraan roda 4 nanti ada jenis yang lain, namanya laker roda. Jadi ada juga namanya, tapi tidak akan kita bahas di sini. Ada beberapa macam laker, ada laker magnet, ada laker biasa seperti ini ya. Kemudian ada juga laker roda, ada sekitar 6 atau 7 macam laker. Hanya saja tidak akan saya bahas di sini karena nanti tidak selesai 1 jam. Nah, dalam jenis tertentu di sini ada juga biasanya yang ditempel sebuah seal yang berbentuk lingkaran penutup sesuai dengan lebar dari ini ya. Nah, itu dinamakan seal, tergantung dia bekerja untuk alat berat atau alat biasa. Kalau alat biasa biasanya terbuka seperti ini, kalau alat berat biasanya tertutup untuk menjaga stempel di dalamnya tetap aman. Nah, kemudian di dalamnya ini ada godri ya, ada godri, atau kalau bahasa kerennya itu bahasa keren di Amerika sana itu modelnya rolling element, tapi kalau orang Jawa sih nyebutnya godri gitu. Nah, di dalam permesinan itu disebutnya juga bisa peluru godri ya, peluru godri. Jadi kalau orang lidah kita itu menyebut rolling element itu ya susah. Jadi lebih senang menyebutnya godri ya, godri. Nah, ini rumah godri. Jadi di dalam bulat-bulat ini ada godri, kemudian yang godri itu berada dalam rumah godri supaya dia tidak menyebar, dan godrinya itu tetap pada fungsinya, yaitu memberikan fungsi gerak, merubah gerak dari menjaga gerak supaya dari tetap center, di mana perputaran yang bertumpu pada poros itu tetap terjaga seimbang, seperti itu.
Nah, GoTri sendiri adalah bola-bola kecil ya, bola-bola kecil. Kalau saya review GoTri sendiri nanti juga lama. Jadi kalau GoTri di sini adalah terbuat dari logam khusus yang dibuat untuk memberikan energi, kekuatan energi putar ya, supaya dia mempermudah gerakan bidang luar yang diputar, yang bertemu pada poros itu, supaya dia lebih mudah diputar. Nah, ini nanti diem, yang tengah diem tapi yang ini berputar seperti ini. Ini saya tahan, yang tengah kita putar. Jadi nanti yang berputar itu bidang luarnya, kemudian dibantu oleh GoTri ini bertumpu pada inner atau ring luarnya. Nah, suatu saat kita pada saat mengganti roda atau mengganti hal lain akan kita perjelas di mana dan bagaimana laker ini berfungsi. Nah, yang paling penting sekarang untuk dunia perbisan ya, dunia truk atau bis ya, itu kita akan bahas, yaitu di mana nomor serinya ya. Ini guys, jadi dalam satu bidang, dalam bidang itu ada pasti ada yang bertuliskan ya, di mana negara dibuat ya, kemudian mereknya apa, pabrik apa, kemudian nomor serinya berapa ya, seperti ini 6206N. Ada cara membacanya juga, tapi untuk sementara tidak kita review juga karena membutuhkan waktu yang banyak. Jadi 6206N itu adalah nomor seri dari laker ini. Jadi ada juga seperti roda, dia ada cara membacanya ya di dalam permesinan ya. Jadi semua itu ada maknanya seperti itu. Jadi membacanya di sini nomor seri laker 6206N. Jadi kalau suatu saat disuruh beli oleh teman-teman, beliin laker nomor serinya berapa, ini di sini. Jadi jangan lupa negara yang dibuat, negara pembuat, kemudian merek laker, ini NSK, kemudian ada nomor serinya gitu kawan. Semoga bermanfaat ya yang kita sampaikan. Besok akan kita review lagi laker, tetapi yang berhubungan dengan cara membacanya seperti itu. Kalau sekarang simpel aja, bagian-bagian laker dan nomor serinya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga tetap sehat, semoga tetap kuat, dan semoga selalu mudah mencari rezeki, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya keluarga kita terjaga dari bahaya. Oke, satu pesan saya, apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, tetap menjadi orang yang baik, meskipun orang yang baik itu selalu dihina dan dicerca. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.